Setelah menyelesaikan beberapa lantai di dalam Demon Castle dan mendapatkan sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk membuat Holy Water of Life, Jinwoo kembali ke dunia manusia untuk mengevaluasi kembali ranknya. Terlihat Sung Jinwoo sedang menunggu antrian untuk evaluasi. Salah seorang di sana berkata pada Jinwoo dan orang di sampingnya, "Kalian tidak perlu cemas, walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa orang yang hidupnya berubah 180 derajat karena hasil evaluasi mereka. Apalagi kalau hasil rank kalian rank D atau di atasnya, mungkin kalian bisa diundang oleh orang-orang itu. Mereka berasal dari berbagai guild. Karena guild kecil belum punya banyak anggota hunter, mereka menunggu di sini dan mencoba untuk mengajak masuk ke guild mereka setelah selesai evaluasi. Lebih baik jangan bergabung dengan mereka, karena guild kecil biasanya sering mencoba raid yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian yang tinggi." Mendengar penjelasan orang di depannya, Sung Jinwoo berkata dalam hati, kalau dari sudut pandang guild kecil, pemikiran seperti itu tidak salah juga, karena mereka tidak bisa hanya menyelesaikan raid di dungeon rank rendah, dan yang lebih parahnya lagi, mereka biasanya tidak punya kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan dungeon rank tinggi, makanya sering banyak terjadi kecelakaan. Terlihat seseorang dengan wajah murung telah keluar dari ruangan evaluasi, dan sekarang gantian orang yang sangat percaya diri masuk ke ruangan evaluasi itu. Orang di samping Jinwoo pun sangat gugup sembari bergumam, "Kalau aku bisa masuk ke guild besar, aku bisa mendapat uang, dan aku bisa membayar hutang-hutangku. Aku bisa hidup dengan putriku seperti di masa lalu. Cereng, setidaknya aku harus mendapatkan rank C." Melihat orang di sampingnya begitu gugup, Jinwoo berkata dalam hati bahwa rank dapat merubah hidup banyak orang. Kekuatan hunter bisa ditentukan oleh rank mereka. Walaupun mereka melatih kemampuan berpedang ataupun tubuh mereka, tetap saja akan sulit untuk menutup jarak dari tiap rank mereka. Contohnya Pak Song Ji-yul yang sudah melatih kemampuan berpedangnya tidak bisa mengalahkan Kang Taeshi karena perbedaan rank mereka. Dulu Jinwoo sudah mengikuti banyak raid selama bertahun-tahun, tapi Jinwoo tidak bisa menaikkan ranknya. Dan Jinwoo yang sekarang sudah berbeda. Terlihat orang yang sangat percaya diri telah keluar dan ternyata mendapatkan rank E, cu. Sekarang giliran si gendut, tapi si gendut masih merasa gugup dan meminta Sung Jinwoo untuk masuk ke ruangan evaluasi terlebih dahulu. Jinwoo telah masuk ke ruang evaluasi. Petugas bertanya, "Tolong sebutkan nama lengkap Anda." Jinwoo menjawab, "Namaku Sung Jinwoo." Melihat namanya sudah ada di daftar evaluasi, petugas bertanya, "Apakah Anda sedang evaluasi ulang?" Jinwoo menjawab, "Ya." Petugas bertanya dalam hati, "Kenapa selalu rank E yang meminta evaluasi ulang?" Lalu petugas menyuruh Jinwoo untuk meletakkan tangannya di kristal hitam. Jinwoo memegang bola kristal itu dan aura yang dikeluarkan sangat bergejolak. Petugas yang melihat alat ukur kekuatan error berkata, "Mohon tunggu sebentar, kita akan mencobanya lagi." Masih error. Petugas pun berkata lagi, "Loh, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Maafkan saya, kita akan mencobanya lagi." Terlihat manajer Jung telah datang menghampiri petugas wanita itu. Petugas itu berkata pada manajer Jung kalau mesinnya bermasalah. Melihat petugas itu sendirian, manajer Jung bertanya, "Apa? Kenapa si Changxi? Dan kenapa kamu sendirian?" Petugas itu menjawab, "Dia pergi ke kamar mandi sebentar." Manajer Jung bertanya, "Jadi ada masalah apa?" Manajer Jung datang ke ruang evaluasi karena penasaran setelah Bae Yun Ho ngeributin orang bernama Sung Jinwoo. Manajer Jung curiga dengan hal tersebut, tapi menurut manajer Jung, kebangkitan ganda jarang terjadi. Lalu petugas itu berkata, "Lihat, saya selalu mendapatkan pesan error." Melihat alat ukurnya error, manajer Jung langsung kaget bukan main. Manajer Jung berkata dalam hati bahwa hal ini belum terjadi lagi setelah Chae-in di 2 tahun yang lalu. Manajer Jung menyuruh petugas itu untuk memanggil Changxi ke ruangan evaluasi sekarang juga. Melihat manajer Jung panik, petugas itu bertanya, "Asisten manajer, memangnya ada apa?" Manajer Jung menjawab, "Ini bukanlah error, tapi tidak terhingga. Kamu paham kan maksudnya? Itu berarti detektornya kita tidak bisa mengukur kekuatan sihirnya." Mendengar penjelasan manajer Jung, petugas itu langsung kaget bukan main. Lalu manajer Jung berkata kembali, "Dia adalah orang ke-10 Korea Selatan. Itu benar, dia itu rank S." Kita beralih ke Choi Jong-in dan Wo Jing-chul yang sedang berada di sekitar gedung asosiasi Hunter. Choi Jong-in berkata, "Ketua Wo Jing-chul, untuk masalah Hunter Wang Dongsu dari Guild Scavenger, apakah benar dia tidak terlibat di insiden Gate Merah?" Wo Jing-chul menjawab, "Benar, Hunter Wang Dongsu tidak terlibat. Saya bisa menjaminnya sebagai salah satu saksi mata yang berada di tempat kejadian." Choi Jong-in bertanya lagi,
Jadi Anda pasti tahu identitas dari asistennya. Wo Jinchul menjawab, saya tidak berada di tempat kejadian sampai selesai, jadi saya tidak tahu detailnya. Wo Jinchul diam sejenak dan berkata dalam hati, tidak, aku tidak bisa berasumsi lagi setelah pertimbangan yang sebelumnya. Melihat Wo Jinchul diam tidak menjawab, Choi Jong-in berkata, Anda pasti tidak akan membuka mulut sebelum Anda sangat yakin dengan informasinya. Saya mengerti. Tapi saya lebih penasaran dengan penemuan semut dengan sayap itu. Membahas semut bersayap, Wo Jinchul berkata, kami hanya menemukan mayatnya saja. Tapi jika kami bisa mengonfirmasi tentang masalah bisa atau tidaknya terbang ke pulau utama dengan selamat, tidak, sebelum kami tahu saya yakin pasti Guild akan memanggil kita. Mendengar penjelasan Wo Jinchul, Choi Jong-in berkata, saya mengerti Hunter Guild akan bekerja sama. Menengok ke gedung, Choi Jong-in berkata, omong-omong hari ini bangunan B terdengar lebih ribut dari yang biasanya. Wo Jinchul berkata, bangunan B? Saya tidak mendengar apa-apa. Choi Jong-in mengatakan kalau dirinya itu sedikit sensitif. Mengetahui ada keributan, Wo Jinchul dan Choi Jong-in segera pergi ke lokasi keributan itu. Melihat Choi Jong-in tiba di ruangan evaluasi, orang-orang di sana sangat terkejut. Tidak mungkin, Guild Hunters yang terbaik di Korea Selatan, ketua dari Hunters yang itu kan Choi Jong-in. Kenapa orang yang disebut sebagai tentara terhebat ada di sini? Inilah Choi Jong-in S-Rank, Guild Master dari Guild Hunters. Guild Hunters adalah guild yang aktif di daerah metropolitan Seoul dan satu-satunya guild dari guild 5 besar yang memiliki 2 Hunter rank S. Melihat Choi Jong-in berada di sana, Jinwoo berkata, dengan sihir api tingkat atas miliknya, mereka bilang dia dengan mudah bisa memusnahkan bangunan hanya menggunakan satu mantra. Hunter yang dikenal sebagai prajurit pamungkas. Terlihat rumor mengenai Sung Jinwoo rank S sudah tersebar di guild-guild kecil yang berada di ruang evaluasi. Melihat Choi Jong-in datang, para guild kecil ini bergumam, apa sebelumnya sudah diatur pria itu akan bergabung dengan Guild Hunters. Hunters sudah mengetahui tentang dia. Guild teratas ada di level lain. Master Hunters ada di sini secara pribadi untuk bertemu dengannya secara langsung. Wo Jinchul sendiri tampak tercengang sembari berkata, Hunter Sung Jinwoo, dia benar-benar seorang rank S. Melihat keributan di ruang evaluasi yang disebabkan oleh hasil yang tak terukur, Choi Jong-in tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihat Jinwoo, Choi Jong-in berkata dalam hati, pria itu yang ke-10, aku tidak perlu membawa detektor. Dia adalah rank S tanpa perlu diragukan, tidak perlu menunggu 3 hari. Mengeluarkan senyum manisnya, Choi Jong-in berkata pada Jinwoo, nama saya Choi Jong-in, perwakilan dari Guild Hunters. Permisi, sepertinya Anda baru saja menerima hasil evaluasi. Apa Anda sudah memiliki guild? Jika tidak, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi tentang hal ini denganmu. Jinwoo tidak peduli dengan tawaran Choi Jong-in. Jinwoo melewati Choi Jong-in sembari berkata, maaf, saya menolak. Ditolak oleh Jinwoo, Choi Jong-in berkata pada Wo Jinchul, Ketua Wo Jinchul, apa aku lupa memperkenalkan diriku barusan? Apa aku terlalu memaksanya? Terlihat Sung Jinwoo telah pergi menghilang. Melihat hal tersebut, Choi Jong-in berkata, dia menghilang tanpa mengeluarkan suara. Dia pasti hunter berjenis assassin yang sangat baik. Bae Yun-ho telah datang di ruang evaluasi bertemu Choi Jong-in. Mereka berdua saling menatap keheranan. Choi Jong-in yang melihat Bae Yun-ho tiba-tiba datang berkata dalam hati, wajah seseorang yang baru saja menangkap. Ada jarak yang sangat besar di antara gedung White Tiger dan gedung asosiasi hunter. Dengan melihat tarikan nafasnya yang cepat itu, dia pasti sudah berubah dan berlari jauh-jauh ke sini. Itu benar, Bae Yun-ho pasti sudah mengenalnya dari dulu dan tentang apa yang akan terjadi di sini. Mungkin kejadian yang terjadi saat sesi pelatihan Guild White Tiger. Orang luar yang misterius, aku menemukannya. Itu pasti pria itu. Bae Yun-ho tidak meninggalkan pria itu. Lebih tepatnya, dia tidak bisa menghentikan pria itu. Setelah melihat sikap pria tadi, dia bukanlah orang yang mudah dimenangkan. Melihat Jinwoo sudah tidak berada di sana, Bae Yun-ho berkata dalam hati, sialan, apa aku terlambat? Dari semua orang, aku malah bertemu ular itu. Ini menjadi rumit. Dan sekarang kita beralih ke rumah sakit. Melihat ibunya yang tertidur, Jinwoo berkata, jika aku melihat dia, itu seperti dia akan membuka matanya tanpa ada masalah apapun. Eternal slumber, tidur yang dimana orang tersebut tidak akan terbangun. Penyakit yang keluar setelah Git muncul. Aku akan menyelamatkanmu. Tunggu aku sampai saat itu. Ketika Jinwoo keluar dari ruangan, Wo Jinchul telah berada di sana. Wo Jinchul berkata, hari itu,
Kamu adalah orang yang mengalahkan monster dari sarang ganda kan? Terima kasih kepadamu. Aku jadi belajar sudut pandangku tidak selalu tepat. Jinwo menyapa Wo Jinchul. Kita bertemu lagi, Ketua. Wo Jinchul menjelaskan bahwa tujuan divisi pemantau lebih berurusan dengan manusia daripada monster. Dengan kata lain, divisi pemantau harus memantau dan menghukum hunter pelanggar hukum. Mendengar penjelasan Wo Jinchul, Jinwo mengatakan, jika aku bisa, aku tidak ingin terlibat dengan divisi pemantau. Lalu Wo Jinchul berkata kembali kalau kehadiran divisi pemantau hanyalah belenggu untuk para hunter dan tidak ada artinya bagi rank S. Wo Jinchul berkata, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu meluangkan waktu? Ketua Asosiasi Hunter, Go Gun-hee. Beliau menunggumu di sini. Berjalan di lorong gelap, Sung Jinwo bertemu Go Gun-hee. Go Gun-hee menyambut Sung Jinwo. Hunter Sung Jinwo, senang bertemu. Saya Go Gun-hee, silakan duduk. Melihat perawakan Go Gun-hee, Jinwo berkata, meskipun umurnya di atas 80 tahun, dia memiliki tubuh yang mengingatkanku kepada pegulat pensiunan. Apalagi dia rank S, dia tidak normal. Go Gun-hee memberikan ucapan selamat pada Sung Jinwo karena telah menjadi rank S. Jinwo pun menjawab bahwa masih ada pemeriksaan ulang yang tersisa. Go Gun-hee menjelaskan pada Sung Jinwo bahwa pemeriksaan ulang itu tidak ada artinya. Alat detektor hanya untuk membantu asosiasi hunter membagi hasil, bukan alat untuk mengukur yang di luar rentang lingkupnya. Bahkan masih sulit untuk membedakan antara rank S, rank double S atau rank triple S. Alasan adanya pemeriksaan ulang adalah untuk memberikan asosiasi hunter waktu untuk bertemu dengan rank S sebelum orang lain. Go Gun-hee menjelaskan, seperti yang Jinwo ketahui, asosiasi hunter tidak memiliki hunter berbakat seperti kepala Wo Jinchul. Siapa yang ingin bergabung dengan asosiasi hunter jika ada guild terbaik yang bisa menjamin ketenaran dan gaji besar kepada anggotanya? Banyak orang di luar sana yang bisa menyebutkan nama setiap anggota tim penyerang guild terbaik, tapi tidak banyak yang kenal dengan kepala divisi Wo Jinchul, meskipun Wo Jinchul berada di posisi atas di antara rank A. Ya, kurang lebih alasan asosiasi hunter membuat pemeriksaan ulang adalah mencari hunter seperti Wo Jinchul. Menjelaskan itu semua, Go Gun-hee berkata, saya akan langsung ke intinya. Karena kami bukan perusahaan, kami tidak bisa menjaminmu dengan banyak uang, tapi kami bisa membantu Anda menempuh jalan yang berbeda. Jinwo bertanya, apa maksud Anda? Go Gun-hee menjawab, kami bisa membantu hunter Sung Jinwo berkembang di jalan yang berbeda. Go Gun-hee berkata pada Jinwo, kalau pada saat ini, negara ini tidak dikuasai oleh pemerintah, melainkan dengan hunters. Karena hunters melindungi masyarakat dari serangan monster, dan yang berada di atas mereka adalah asosiasi hunter. Asosiasi hunter akan membantu Jinwo supaya bisa memiliki kedudukan yang sejajar dengan asosiasi hunter. Jinwo diam sejenak dan berkata dalam hati, apakah yang dimaksud itu adalah kekuasaan? Kemudian Jinwo bertanya pada Go Gun-hee, kenapa Anda menawarkannya kepadaku? Menjawab pertanyaan Jinwo, Go Gun-hee menjelaskan tentang 5 guild besar di Korea. Pada saat ini keseimbangan di negara ini masih bisa ditahan oleh kelima guild besar, yaitu Hunters, Fame, White Tiger, Fiend, dan Knights. Jika Jinwo masuk salah satu guild tersebut, keseimbangannya akan hancur dan negara ini bisa menjadi kacau. Peraturan dan sistem dari pemerintahan biasa tidak akan kuat untuk bisa mengendalikan para hunter tersebut. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Yang dimaksud monster itu bukan hanya monster di dungeon, tapi hunter yang melawan monster juga bisa disebut sebagai monster. Setelah menjelaskan hal tersebut, Go Gun-hee bertanya pada Jinwo, jadi, bagaimana keputusanmu? Jinwo menunduk dan berpikir, itu bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari Go Gun-hee akan bisa memiliki jalan menuju kesuksesan. Perkumpulan nasional, pemerintahan, asosiasi, dan juga media, dan sangatlah sulit menemukan tempat di mana Go Gun-hee tidak memiliki kekuasaannya. Sudah kuduga, Go Gun-hee sangatlah hebat, dan kemampuannya juga. Walaupun aku sudah leveling sejauh ini, kemampuan kami sangatlah sama. Ini bukanlah kesempatan yang bisa datang 2 kali. Go Gun-hee menatap Jinwo sembari berkata dalam hati, asosiasi hunter adalah kekuatan ke-6 dan punya kekuatan yang berbeda dengan guild 5 besar itu. Asosiasi hunter sangatlah dibutuhkan oleh negara ini. Aku yang sudah tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Aku butuh penerus yang bisa meneruskan posisiku. Setelah berpikir cukup lama, Jinwo berkata, maafkan aku.
Mendengar penolakan Jinwoo, Gogunhe cukup tercengang. Lalu Gogunhe berkata dalam hati, jadi pada akhirnya uanglah yang berbicara. Di saat Gogunhe merasa Jinwoo bisa dibeli dengan uang, tiba-tiba Jinwoo berkata, aku ingin bertarung. Lagi-lagi Gogunhe dibuat tercengang kembali oleh perkataan Jinwoo. Lalu Gogunhe bertanya, maksudmu, kau ingin bertarung dengan monster? Jinwoo menjawab, benar. Alasan Jinwoo menolak untuk bergabung dengan asosiasi Hunter dikarenakan dungeon yang dikelola oleh asosiasi hanyalah dungeon sisaan seperti rank E atau rank D yang tidak diinginkan oleh guild lain. Kalau Jinwoo bergabung dengan asosiasi, Jinwoo tidak bisa menaikkan levelnya lagi. Selama Jinwoo tidak berhenti, Jinwoo akan terus berkembang. Jinwoo pun berkata pada Gogunhe, aku yakin kalau tempat yang sangat membutuhkanku itu hanyalah di dalam dungeon. Lagi-lagi Gogunhe tercengang lur. Melihat Jinwoo, Gogunhe berkata dalam hati, ya Tuhan, mata itu, dia berkata yang sebenarnya. Gogunhe bertanya pada dirinya sendiri, sudah berapa lama aku tidak merasa seperti ini? Aku tidak menyangka jantungku masih bisa mengeluarkan suara seperti ini. Kalau saja aku 20 tahun, tidak 10 tahun lebih muda, aku juga bisa. Setelah menjelaskan alasannya, Jinwoo pamit pulang karena adiknya menunggu sendirian di rumah. Gogunhe pun berterima kasih pada Jinwoo karena sudah meluangkan waktunya. Melewati ketua Wo Jinchul, Jinwoo berkata, ketua Wo Jinchul, intuisimu tidaklah salah. Memang bukan aku yang mengalahkan monster di dungeon ganda. Mendengar hal itu dari Jinwoo, ketua Wo Jinchul kaget bukan main. Ketua Wo Jinchul langsung bertanya-tanya, jadi siapa? Menatap keluar jendela, Gogunhe berkata, ketika healer dan sihir penyembuh mulai ada, kupikir aku bisa mengembalikan masa mudaku lagi dan mengucapkan selamat tinggal ke tubuh tua. Itulah yang kupercaya. Tapi aku salah. Bahkan sihir penyembuh tingkat tinggi pun tidak bisa mengembalikan umur. Bahkan saat ini pun, setiap dari guild 5 besar sedang menaikkan kekuatannya. Kekuatan mereka sudah sejajar dengan kekuatan militer di negara ini. Ketika asosiasi kehilangan kekuatannya, mereka bisa menjadi liar. Mendengar perkataan Gogunhe, Wo Jinchul berkata, dan yang menduduki jabatan tertinggi adalah Anda sebagai ketuanya. Gogunhe menanggapi Wo Jinchul, benar, aku percaya kalau aku ini dibutuhkan untuk membuat asosiasi hidup lebih lama dan makmur. Hunter harus tetap di dungeon ya. Gogunhe meminta Wo Jinchul untuk membatalkan semua jadwalnya hari ini, dan Gogunhe mengajak Wo Jinchul untuk minum dulu yo. Wo Jinchul membalas, sorry bos, gak kuat aku naik ngombe akeh-akeh. Mak browak, menatap Wang Dongsu. Mak browak, mak. Kita beralih ke Wang Dongsu yang telah terbangun dari mimpi buruknya. Terlihat Wang Dongsu yang babak belur. Melirik seseorang di sampingnya, Wang Dongsu berkata, apa yang Anda inginkan dari orang yang sudah kalah ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan dan pergilah wakil direktur. Wakil direktur berkata, aku ingin bertanya langsung kepadamu. Orang yang bernama Sung Ilwan itu, apa dia benar-benar seorang monster? Wang Dongsu menanggapi, apakah Anda ingin mengatakan kalau saya menyerang manusia biasa? Wakil direktur menunjukkan rekaman CCTV ke Wang Dongsu sembari berkata, aku belum pernah melihat ada seorang monster yang membantu manusia. Jadi kamu masih percaya kalau dia itu seorang monster? Wang Dongsu berkata, lalu apakah Anda pernah mendengar ada manusia muncul dari gate? Terlihat wakil direktur masih meragukan perkataan Wang Dongsu. Lalu Wang Dongsu melanjutkan perkataannya, aku yakin dia itu seorang monster. Wakil direktur pun percaya dengan perkataan Wang Dongsu dan menyuruh Wang Dongsu untuk datang ke departemen jika sudah sembuh, karena masih ada berkas-berkas yang harus dikerjakan. Wang Dongsu bertanya, apa yang terjadi pada Sung Ilwan saat itu? Wakil direktur menjawab, kalau Sung Ilwan menghilang setelah pertarungan itu, orang-orang dari departemen sudah mengejarnya. Tapi wakil direktur tidak yakin kalau orang-orangnya bisa menangkap seseorang yang bisa mengalahkan Wang Dongsu. Wang Dongsu sangat kesal dan menganggap ini adalah kekalahan yang memalukan. Karena setelah diajar oleh Sung Ilwan berkata padanya, jangan pernah menginjakan kaki di Korea lagi. Ini bukan untuk anakku, tapi untukmu. Bahkan ketika kamu sudah mati, kamu tidak akan bisa menutup matamu.
Mengingat hal tersebut, Wang Dongsu geram sembari berkata dalam hati, "Tidak bisa menutup mataku bahkan ketika aku sudah mati. Kau berani mengancamku. Aku tahu dia pergi kemana. Untuk menangkapnya aku butuh peralatan. Aku akan memanggil guild. Selama aku punya artefaknya, aku akan baik-baik saja. Ketika aku sudah sembuh total, aku akan membunuhmu dengan sadis."